Hehehe, kembali lagi di Drafo Korea. Mari kita kembali membahas My Name pada episode kedua. Pada episode kedua, My Name menceritakan titik terang tentang identitas pembunuh ayahnya Yoon Ji-woo, dan ternyata orang itu berasal dari kepolisian. Sebelumnya di episode 1, My Name, Choi Mo-jin, teman ayah Yoon Ji-woo, akhirnya merasa iba dengan kegigihan gadis itu untuk mencari pembunuh ayahnya. Pria itu membawa Ji-woo ke tempat para petarung pria berlatih. Di tempat itu, akhirnya Ji-woo mulai dilatih dan ditempa untuk kuat dan menjadi petarung tangguh. Di episode kedua, My Name yang dibintangi oleh Han So-hye mengetegahkan pertarungan antara Ji-woo dengan seorang pria kekar bernama Dong Jae. Dan alhasil pria itu dapat dikalahkan Ji-woo. Merasa tak terima dikalahkan oleh seorang wanita, Dong Jae berniat balas dendam. Dong Jae menggunakan cara licik dengan memasukkan obat ke minuman gadis itu dan mengajak pria lain untuk melakukan hal tak senonoh padanya. Walau oleng, namun Ji-woo mencoba untuk tetap sadar agar dirinya bisa bertahan dari dua pria yang terus mengganggunya itu. Saat melawan, salah seorang pria tak sengaja menyenggol guci abu jenazah ayahnya dan itu membuat Ji-woo marah. Gadis itu lalu menusuk kedua pria tersebut dengan pecahan kaca guci. Perkelahian baru bisa dihentikan sampai seseorang memisahkan mereka. Kasus itu sampai ke telinga ketua Choi Mo-jin dan pria itu memberi sanksi dengan menorehkan luka yang dalam pada wajah Dong Jae. Kemudian, Mo-jin memberitahu pada Ji-woo bahwa pembunuh ayahnya adalah orang yang berasal dari kepolisian. Itu terlihat dari senjata yang digunakan untuk menembak Yoo Dong-hoon waktu itu. Dengan bantuan Mo-jin pula, Ji-woo masuk ke kepolisian dan mulai saat itu dia berganti nama menjadi Oh Hae-jin. Dalam sebuah operasi dalam penyamarannya, Hae-jin menggeledah sebuah tempat peredaran narkoba di mana ia mengincar seorang yang dicurigai sebagai pembunuh ayahnya. Sayangnya di saat yang bersamaan ada sejumlah polisi yang sedang melakukan operasi penyamaran untuk menggerebek lokasi yang sama. Kemudian terjadi perkelahian yang melibatkan anggota pengedar narkoba dengan dua kelompok kepolisian. Terjadi ketegangan antara Hae-jin dengan Sersan Jeol Pildo yang dibintangi Ah Bo-hyun, pimpinan kelompok operasi pemberantas narkoba. Keesokan harinya, Hae-jin berada di kantor Satuan Reskrim Narkoba. Pada saat itulah Hae-jin bertemu dengan Cha Gi-ho, orang yang dicurigai Hae-jin sebagai pembunuh ayahnya. Cha Gi-ho adalah orang yang sama dengan pria mengutuk rumah Hae-jin atau Ji-woo setelah ayahnya terbunuh. Berlatih cukup lama, akhirnya Hae-jin berhasil bergabung dengan tim Satuan Reserse Narkoba di bawah kepemimpinan Cha Gi-ho. Ia juga bergabung dengan tim Jeol Pildo yang sempat memiliki hubungan tidak baik dengannya. Pria itu merasa terganggu dengan kehadiran Hae-jin. Hae-jin kemudian mendapat tugas untuk operasi penangkapan gembong narkoba Mago. Walau dipaksa sendiri untuk masuk ke dalam markas Mango, namun Hae-jin mampu mengalahkan mereka karena keahlian bela dirinya. Di sisi lain, ternyata organisasi yang dipimpin Choi Mo-jin memiliki rencana untuk menjadikan Hae-jin sebagai senjata mereka dan membunuhnya jika gadis itu berkhianat. Itulah akhir dari episode kedua ini. Mari kita lanjut pembahasan ke episode ketiga.